Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Suris, tambuk 150 2019 0006. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya, efek, serta penyakit yang akan ditimbulkan dengan mengkonsumsi garam secara berlebihan. Garam merupakan salah satu bumbu penyedap rasa yang umum ditemukan di kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda berapa banyak garam yang aman untuk dikonsumsi tiap harinya? Menurut data yang dikeluarkan oleh WHO, jumlah sodium atau kandungan dalam garam yang aman kita konsumsi sehari-hari adalah 2 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh. Beberapa organisasi kesehatan lain menyatakan bahwa konsumsi garam hingga 5 gram atau 2,5 sendok teh masih berada dalam batasan aman. Berikut adalah beberapa penyakit, bahaya, serta efek yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi garam secara berlebihan. Yang pertama adalah penurunan fungsi otak. Menurut studi menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengkonsumsi garam dalam makanan berisiko lebih dari sekadar penyakit jantung. Sebuah studi Backcrans bahkan menunjukkan bahwa orang dewasa yang akan mengkonsumsi garam terlalu banyak dan tidak berolahraga lebih besar dalam mengalami penurunan kognitif fungsi otaknya. Yang kedua adalah mengganggu fungsi ginjal. Seperti yang diketahui, salah satu fungsi garam adalah menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh dengan memberi isyarat kepada ginjal kapan harus menahan air dan kapan harus membuang air. Namun, konsumsi garam berlebih justru dapat mengganggu proses tersebut. Jika mengkonsumsi garam berlebih, ginjal akan mengurangi pengeluaran air ke dalam urin yang dapat menyebabkan peningkatan volume darah akibat retensi air. Gejala yang akan timbul diantaranya adalah edema yang ditandai dengan pembekakan di tangan, lengan, pergelangan kaki, dan kaki yang disebabkan oleh retensi cairan. Selanjutnya yaitu meningkatkan tekanan darah. Garam juga dapat mempengaruhi tekanan darah karena semakin tinggi kadar natrium dalam darah, maka semakin tinggi volume darah. Kenaikan volume darah tersebut ternyata dapat menimbulkan peningkatan tekanan darah. Selain itu, konsumsi garam atau natrium dalam jangka yang panjang dapat juga merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi atau tekanan darah berlebih. Tekanan darah tinggi adalah kekuatan darah yang mendorong dinding arteri saat jantung memompa darah yang dapat menyebabkan banyak kondisi serius seperti stroke dan gagal jantung. Meskipun tekanan darah meningkat secara alami seiring bertambahnya usia, namun satu cara untuk mencegah tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah dengan mengurangi asupan garam yang dikonsumsi setiap harinya. Selanjutnya yaitu stroke dan demensia vaskular. Asupan garam yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah, meningkatkan resiko stroke dan demensia vaskular. Demensia adalah hilangnya fungsi otak yang mempengaruhi ingatan, pemikiran, bahasa, penilaian, serta perilaku. Demensia vaskular dapat disebabkan oleh pembuluh darah yang tersumbat di otak, di mana sekitar 1 dari 3 orang yang mengalami stroke mengalami demensia vaskular pula. Kemudian selanjutnya yaitu penipisan tulang. Ekskresi kalsium berlebih dalam urin dapat meningkatkan resiko penipisan tulang. Beberapa studi bahkan telah menemukan bahwa garam dapur dapat menyebabkan tulang kehilangan kalsium sehingga dapat membuat tulang menjadi lebih lemah. Dalam jangka waktu yang lama, kehilangan kalsium yang berlebihan dapat berkaitan dengan resiko terjadinya osteoporosis, terutama pada wanita pasca menopause. Dan yang terakhir adalah penyakit kanker perut. Kematian akibat kanker perut pada pria dan wanita berkaitan erat dengan konsumsi garam berlebihan. Selain itu, asupan garam yang tinggi juga dapat berkaitan dengan sakit MA. Meskipun belum ada alasan yang kuat akan keterkaitan tersebut, namun garam mungkin memiliki efek yang buruk pada lapisan mukosa yang ada di lambung dan menyebabkan jaringan lambung menjadi tidak normal dan tidak sehat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang
bahaya, efek serta penyakit yang dapat ditimbulkan oleh mengkonsumsi garam secara berlebih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.